Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuki hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasan Albana dari jurusan Proteksi Tanaman BP 1910-25-2007 dan teman saya Restiani Septinanda dari jurusan Proteksi Tanaman dengan nomor BP 1910-25-1050 dan teman saya yang terakhir Anissa Kamila Harahap dari jurusan Proteksi Tanaman dengan BP 1910-25-2031. Dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini ialah Bu Ria Febrina SS MHum. Baiklah, pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas adalah karya ilmiah. Baik dari definisi, jenis karya ilmiah, contoh karya ilmiah, maupun perbedaan dan persamaan karya ilmiah yang membuat sistematika, diksi, ejaan, dan kata hubung akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu definisi karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Anissa Kamila. Kepada Anissa dipersilakan. Yang pertama, definisi karya ilmiah. Definisi dari karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian pada bidang tertentu dengan metode tertentu dengan sistematika penulisan, bahasa, dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kedua, oleh Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Ada jenis karya ilmiah dibagi tiga, yaitu yang pertama karya ilmiah, yang kedua karya semi ilmiah, yang ketiga karya non-ilmiah. Contoh karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. Yang kedua yaitu kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk menyelesaikan gelar S1. Dalam proses pembuatannya, orisinalitas menjadi hal yang paling utama. Bentuk akhir dari skripsi ini biasanya seperti hardcover dan dipresentasikan kepada para dosen penguji dan pembimbing yang disebut dengan istilah sidang skripsi. Yang keempat yaitu tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh S1, maka tesis diperlukan untuk meraih gelar S2-nya atau master. Perbedaannya dengan skripsi yaitu tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan oleh skripsi. Yang kelima yaitu disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar S3 atau doktoral. Salon doktor mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu, lalu ia mencari solusi yang akan permasalahan tersebut, sehingga hasil karyanya bermanfaat dan bersifat orisinal. Contoh karya semi-ilmiah yaitu yang pertama artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema-tema yang terkandung di dalam artikel ini berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, dan pengetahuan umum.
Semua tema tersebut harus ditulis secara menarik dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua yaitu editorial. Editorial merupakan semi karya ilmiah. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Penentuan topik dan penulisan editorial biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak media massa tersebut. Yang ketiga yaitu feature. Feature adalah salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Gaya bahasa yang khas yang digunakannya yaitu gaya bahasa sastrawi yang mengandung macam-macam majas di dalamnya. Yang keempat yaitu opini. Opini merupakan jenis karya tulis semi ilmiah. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat oleh fakta dan data. Opini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan oleh media online atau media cetak. Yang kelima yaitu resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album musik di mana semuanya diulas dimulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Tujuan dari resensi ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kualitas dari buku, film, lagu, ataupun musik. Selain itu, resensi juga menjadi sarana untuk memberikan masukan bagi para penulis buku, pembuat film, pencipta lagu, serta para musisi yang membuat sebuah album musik. Contoh karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu cerpen. Cerpen adalah sebuah prosa fiksi yang biasa dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Cerpen ini menggunakan plot, resonansi, dan komponen dinamis lainnya, seperti dalam novel, tetapi biasanya pada tingkat yang lebih rendah, walaupun cerpen sebagian besar berbeda dari novel. Yang kedua yaitu dongeng. Dongeng adalah salah satu genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Cerita semacam itu biasanya menampilkan semacam binatang atau cerita binatang, seperti kurcaci, naga, peri, raksasa, putri duyung, dan hewan yang lainnya. Di sebagian besar budaya, tidak ada garis jelas yang memisahkan mitos dari rakyat atau dongeng tersebut. Yang ketiga yaitu novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang. Biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya naratif dari prosa fiksi yang menceritakan tentang pengalaman manusia tertentu dalam waktu yang cukup lama. Gaya dan panjang prosa serta pokok bahasan fiksi atau semi-fiksi. Yang keempat yaitu drama. Dalam karya sastra, drama adalah penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis, baik prosa maupun puisi. Dalam sebuah misteri, misalnya ketegangan dramatis dibangun di sepanjang plot sampai klimaks yang menarik atau tak terduga terungkap. Ini merupakan contoh dari gambar karya ilmiah, yaitu yang pertama skripsi, yang kedua disertasi. Yang kedua yaitu karya semi ilmiah. Yang pertama, contoh karya semi ilmiah yaitu resensi dan opini. Yang ketiga, karya non ilmiah seperti gambar di atas ini. Selanjutnya, persamaan karya ilmiah. Karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, gagasan penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dituliskan berdasarkan pengamatan atau pengalaman yang sistematis dan terarah. Dikerjakan oleh seorang atau kelompok. Materi atau unsur-unsurnya disusun secara sistematis. Dan ejaan yang digunakan sesuai dengan puebi. Selanjutnya yaitu perbedaan karya ilmiah. Terdapat banyak perbedaan antara karya ilmiah, karya semi ilmiah, karya non-ilmiah. Yang pertama dari sistematika atau struktur. Karya ilmiah biasanya berstruktur pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil,
hasil dan pembahasan, kesimpulan dan penutup. Sedangkan karya semi ilmiah sistematikanya, fakta, dan opini penulis. Sedangkan karya non ilmiah biasanya abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua yaitu diksi yang digunakan. Karya ilmiah biasanya menggunakan istilah-istilah khusus, ragam yang baku, dan denotif. Sedangkan karya semi ilmiah biasanya bersifat denotif dan konotatif. Sedangkan karya non ilmiah bersifat denotif, konotatif, dan menggunakan istilah umum dan juga istilah khusus. Yang ketiga, contoh dari karya-karya tersebut berbeda-beda. Kalau karya ilmiah biasanya berupa skripsi, disertasi, dan tesis. Sedangkan karya semi ilmiah berupa opini dan artikel. Dan karya non ilmiah biasanya berupa dongeng, novel, cerpen, dan lain-lain. Sumber dari pembuatan karya pun berbeda-beda. Kalau karya ilmiah biasanya bersumber dari penelitian dan pengamatan, dengan karya semi ilmiah dari fakta umum dan dari pikiran penulis. Kalau karya non ilmiah berasal dari rekaan. Sifat karangan. Karya ilmiah bersifat deskriptif, menggambarkan dan eksposisi sekaligus menjelaskan. Sedangkan karya semi ilmiah bersifat argumentatif dan persuasif, yaitu argumentasi dari si penulis dan beberapa orang, dan persuasif yaitu bersifat mengajak. Sedangkan karya non ilmiah bersifat naratif dan deskriptif. Naratif dapat diartikan sebagai bercerita, dan deskriptif yaitu menggambarkan kondisi atau sesuatu. Yang keenam, unsur-unsur. Karya ilmiah memiliki unsur yang lebih lengkap seperti kata, angka, tabel, gambar, dan grafik. Dengan karya ilmiah biasanya memiliki unsur kata, angka, gambar, dan grafik. Sedangkan karya non ilmiah biasanya berunsur kata, angka, dan gambar saja. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.